Alhamdulillah kalau diibu dari tangan Rasul. Usul pengacara buatan belum nabi. Alhamdulillah saya sudah berwajib melakukan ini. Padahal belum bisa lewat diri. Ketika beliau sadar bahwa tempatnya di masjid aku, siapa yang tidak kenal dengan aku? Bahkan satu-satunya di Indonesia yang ada akulnya harus itu. Makanya saya itu diharuskan sebagai tondo. Walaupun metode yang dalam berikut kita memperingati hari ulang tahun sholat. Bulan Rajab itu merupakan bulan yang istimewa karena di dalamnya ada malam yang istimewa juga. Di mana pada malam tersebut ulang tahun sholat ini diperingati. Dan sholat itu merupakan satu ibadah yang beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau saya tertinggi, apa sebab? Ada beberapa alasan. Sebentar. Dalam segi penerimaan perintah sholat beda dengan perintah ibadah yang lain. Ini yang mempertanyakan itu dijelaskan sebentar. Dari sisi pelaksanaan pun juga beda dengan pelaksanaan ibadah yang lain. Dari segi uzur untuk tidak melaksanakannya pun juga tidak sama dengan uzurnya ketika kita melaksanakan ibadah yang lain. Ada 3 masalah yang akan kita bahas. Jadi kalau pada satu masalah ini saja berarti 3 masalah belajar 3 jam. Saya jam. Insya Allah mungkin hari ini jam 11. Siap Bu? Siap? Ibu-ibu sebenarnya pengawasan mereka berumur memang dalam ibu sebenarnya berumur. Dan bapak-bapak ini sebenarnya cenderung ngomong cenderung lama ngomong cepat. Bapak-bapak sebenarnya lama ngomong cepat. Itu kan sponsor joki gitu kan, paham yang modern. Walaupun metode pasal yang pertama terkait penerimaan wahyu, penerimaan kewajiban melaksanakan sholat utama. Kita kenal peristiwa Islamnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini merupakan peristiwa yang sangat amat spektakuler. Satu peristiwa yang boleh saya diterapkan dengan akal. Kanjeng Yunus yang dari akal tidak akan pernah bisa menerima bagaimana peristiwa Islam meninggalkan janji. Anaknya Islam ini tidak bisa diterima dengan keimanan. Bukti yang ngomong sahabat dengan Nabi yang awalnya iman kepada Kanjeng Nabi tidak sedikit dan ketika Rasulullah melaksanakan Isra Mi'raj dan menceritakan kepada para sahabat, ada sebagian dari mereka yang kemudian kembali murtad. Sebab memang mereka menganggap bahwa Nabi Muhammad itu enggak Rasulullah. Yang diceritakan oleh Nabi Muhammad itu enggak masuk akal. Dan Muhammad masuk Allah
Masjidil Aqsa Palestina ditempuh dalam waktu yang sangat amat singkat. Sampai beberapa itu saja kapan diturunkan dan dibakaran bisa ngomong itu Muhammad. Jadi yang bilang ulama percaya yang melakukan perjalanan dari Makkah sampai ke Palestina menggunakan kendaraan yang paling indah dan paling enak serta paling bagus. Pakai onta yang paling kencang. Itu 1 bulan perjalanan. Nah, perjalanan begitu Mekah sampai ke Palestina itu 1 bulan. Ini Muhammad suwe keluar Yesus ngaku berbikin lagi soal nggak usah ditambahkan kalau terlebih dahulu. Isra itu mau ditentang kalau golongan ini lawan akhir puas pada saat masuk akal. Ketika banyak para sahabat yang menentang apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW, muncul seorang sahabat yang senantiasa menerima dan mempercayai apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga diusahakan Abu Bakar. Sampai Abu Bakar itu mengatakan, walaupun Muhammad mengatakan sesuatu yang lebih tidak masuk akal dibandingkan peristiwa Isra Mi'raj, saya orang yang pertama dan mempercayai apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya saya dinamakan mendapatkan ganas orang dengan tolong sampai tinggi orang Yahudi mencoba keaslian dan keautentikan cerita Nabi Muhammad SAW yang ditutupi dengan Nabi Muhammad. Dia itu kemarin Isra-Mi'raj, anu tidak beda. Iya, acak ya, angkat musuh berlangsung situ, angkat sangat musuh dengan acara kan sudah diurus angkat kemarin satu Muhammad, diangkat sebentar, biar masuk sisi diangkat dua meja Nabi Muhammad, nanti diangkat sudah ngomong. Harus orang sebagai orang pengiran ngomong nanti situ diangkat itu tetap berpandang situ aja semua. Mampu jadi Nabi Muhammad. Dia bersiap pamer Muslim berjodoh. Tak orang mati. Ahli itu bisa menjelaskan dengan detail. Itu kan mati. Wah, dia ahli itu. Duduk-duduk dari Mesir Ahmad oleh kajian Nabi Ali semua itu Yesus jadi sampai dokter utama yang kali ini Yesus ini mau ketemu Muhammad terus Sultan Muhammad peristiwa Isra Mi'raj Sultan mengangkat sikile yang terpisah Sultan mengangkat sikile yang pisah Sultan mengangkat dalam tipu semua orang yang melakukan Isra Mi'raj. Mari masuk ke dalam mengenai jadi kajian Muhammad Rasul berjawab iya bos dan orang ini juga jawabnya bukan akan kita beri menjadi kamar masuk kita dengan beberapa pekerjaan yang bermanfaat. Nopo kami dari sini. Halo, Ibu, Bu, seberapa namanya dari sini nanti nopo? Bukan siapa nopo Bu? Ada yang tahu? Kurang tahu? Nama bukan sini nanti. Pedang Sayyidina Ali itu dijadikan sebagai judul lagu doa irama. Nah, ayo.
Contohnya ketika Rasulullah Rahman itu turun terkena fitnah yang begitu besar, akhirnya dia membara, kemudian dia kembali menggunakan beringus tambahan, juga sedikit tambahan dengan menggunakan nama samaran Zulhijjah. Kalau bayar mahal, kalau diambil, kalau bayar mahal. Namanya menjadi sekitar itu ketika keluar menemui dua tadi Pak mosok repot ketika dicabut saking kurang-kurangnya seperti namanya kubur yang lain itu masuk terbas dulu bisa pernah lagi percaya. Ketika ditanya, aku kemudian saya diajarkan seluruh pembinaan kita. Ketika dia diberikan jawaban sebenarnya kepada kajian Nabi, dia tidak mau menerima. Ketika kajian Nabi mau perintah, dia berkata ke saya, jawabannya adalah ini. Yang dulu kertas, dulu. Kalau aku membawa ketika Rasulullah SAW melaksanakan Isra Mi'raj, saking Masjidil Haram, kemudian ke Masjidil Aqsa. Dari sana Nabi Muhammad SAW bertemu dengan para arwahul anbiya. Berkumpul di situ para penghuni langit. Kemudian melaksanakan sholat. Sebelum melaksanakan Mi'raj untuk bertemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kajian Nabi melaksanakan sholat terlebih dahulu menjadi imam. Yang biasanya antara semua wa taqaddamta sholati wa sholatu orang malaikat mundur dan terus takut saking kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat sampai melaksanakan sholat dan beribadah Allah Subhanahu wa Ta'ala merintahkan malaikat Jibril Muhammad ajarkan mulia. Tapi kalau mulia menjadi orang golek darah dan paling apik dari suku dimaksudkan oleh malaikat Jibril. Ditemukan di dalam surga tersebut satu hayalan lebih cilik terbalik kuda, lebih tinggi terbalik teman. Nabi ini bimba. Waktu sudah jutaan ekor bikul itu di waktu ada satu bikul yang menentang pojokan ini buat sendiri nggak bisa coba kita nanti ada yang ngaji yang gede itu apa? Musuh masalah apa? Nabi terakhir. Terus musuh Rasulullah SAW berjumpa bisa ketemu dengan Muhammad SAW. Makanya sudah akhirnya masuk malaikat Jibril ya wis berarti sira pada dhewe. Jadi kedatangan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan Isra dan Mi'raj seketika tangannya turun ini langsung sehat, terginas dan bahkan mati terhadap tubuh. Tidak mau itu
Jadi sebelum muncul ini, wah, bukan juga Allah. Terus mereka Jibril, bukan berarti saya tidak untuk berjalan harus dia sudah kepada Allah oleh Jibril. Tapi sampai di sini ya, nah atas kemampuan saya untuk mengatakan pada dengan andaikan saya naik sedikit lagi, maka akan terbakar saya. Terbakar saya, butuh mantu, butuh mudah, butuh ini, butuh pakarmu sampai memiliki tok ini, butuh gajian. Akhirnya kita menambah kembali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai diabadikan dalam satu lafaz dalam kitab Ahidatul Awam. Wa baraka Isra'il 'udul lis-sama hatta an-nabiyyu rabban kallama min ghairi kaifin wa irsharin wa farad alaihi khamsan ba'da khamsina farad alaihi khamsan ba'da khamsina farad Allahumma barik lana fi Rajab Allahumma barik lana fi Sya'ban Allahumma ballighna Ramadan bi rahmatin wa maghfiratin wa ridwan bi rahmatin wa maghfiratin wa ridwan. Ya, berarti kalau masuk di dalam kitab Ahidatul Awam. Maka maksud wa ba'da Isra'il 'udul lis-sama. Satu sekali Nabi Muhammad melaksanakan Isra, langsung lagi Nabi Muhammad munggah dalam rangka nopo hatta lawan Nabi Rabban kallama munggah sampai kembali dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan Nabi nopo Sidratul Muntaha. Namanya Sidratul Muntaha. Panggil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ini betul penting. Sidratul Muntaha itu termungkin tidak usah dicari Sidratul Muntaha kamu. Sebab dengan gawe langsung disanjani dari saya masukin min dari kain. Gak usah ditanyakan bagaimana pertemuannya. Apakah harus bertemu dengan sendiri tidak kenalan baru berkenalan dengan ibu. Bagus seperti panjenengan terus bertanya rencana ini saya dengan ibu. Tidak usah dibahas. Karena ini menunjukkan betapa dahsyatnya dan juga betapa mulianya derajat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat maut angkat tangan pun bisa Nabi menunjukkan sampai kepada Gusti Allah. Sampai ceritanya Nabi Musa alaihissalam itu bersakit Pak lari Gusti Allah. Dalam ayat Al-Quran dikatakan Rabbi arini anzur ilaik. Terus Nabi Musa, ya Allah, jangan nampakkan zat panjenengan ya Allah. Rasanya Tuhan bisa mengenali zat jenengan kudus putih. Dijawab Allah qala ta'ala walakin anzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Sing bakaran bisa sira Musa dalam berarti sing bakaran bisa. Ayo dengan gunung untuk tidak beri faedah istaqarra makanahu kapan pamai gunung kumagi Allah ing tempatmu sira bakal bisa dengan terus. Falamma tajalla ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan zatnya, apa yang terjadi? Gunungnya
Nabi Musa langsung bilang, Matur ya Allah, subhanaka, tubtu ilaika wa ana minal musyrikin. Ya Allah, maksud kau itu dari belakang bajunya. Tobat karena saya sudah tidak punya ada di belakang bajunya. Ya Allah, saya tahu dari bajunya ini. Tapi Nabi Muhammad betul-betul kali Allah, tapi juga bisa melihat secara langsung. Maka Nabi Musa itu disebutkan Kalimul. Orang yang bisa berbicara pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah secara khusus memberikan perintah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Muhammad, suruh oleh kepada Islam yang mau kamu suruh oleh-olehnya. Perintah sholat 50 waktu. Ada 50 waktu. Maka ketika ada panggilan Allah untuk Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa katakan, aku dari Nabi Muhammad dia berkata Musa, mau sholat Musa asal pokoknya. Oh, dia baru sholat boleh dari boleh apa? Boleh sholatnya boleh. Ngapain sholat 50 waktu saja semalam dalam satu Allah. Betul sudah malaikat Allah. Umat Allah bertiga yang baru itu bertiga kenapa sholat? Jadi kalau sudah malaikat yang malaikat apa yang Muhammad aku berpikir dari umat Allah bertiga kenapa malaikat Lalu saya bayangkan bahwa Gusti Allah memberikan waktu, memberikan sholat Nabi Muhammad dan Nabi Musa alaihissalam. Betul-betul terus kita diberikan kewajiban melaksanakan sholat 50 waktu. Wajib kita dalam waktu sudah semalam, Masya Allah. Dulu terus barang Allah. Akhir tadi. Sudah kembali mengenai guru cakap-cakap Allah mudah-mudahan mengenai lancar masuk sholat yang boleh cepat ke sholatnya jangan berdua dengan Allah istri biar cepat dulu buat gimana makan yang ini 50 waktu. Tapi alhamdulillah kemudian sampai mudah turun sampai akhirnya 35 waktu seperti kita laksanakan. Masya Allah. Ini pelajaran buat kita semua. Seorang memiliki jalannya memikirkan ini dari kita sendiri. Bukan hanya memikirkan orang banyak, tapi juga memikirkan umatnya. Kalau hanya sekedar waktu ibadah ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa, lalu Nabi Muhammad itu setiap belakang semua ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dipikir Nabi Muhammad adalah umatnya golongan wajibnya sendiri. Bahkan ketika diberikan perintah untuk bawa Nabi Musa itu kasih jenengan musuh dari Nabi Muhammad. Buat ketiga kepada wajibnya dalam hari waktu saya semalam itu. Jenengan mulai 50 sampai 5 sampai 5. Suaranya dengan sudah saya keluar di suara mulai dari harga 50.000 sampai 5.000 berumur dari mana suara lima nih semua kadang kita suka dengan bolong-bolong kemudian bagian kalau 5 waktu dalam sehari itu maka kan bolong kalau 3 waktu
kejadian. Kamu ini betul video. Oke. Orang tahu dengan kawal beriman. Jadi perintah sholat dan Nabi dipakai khusus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara perintah mengerjakan kepada semua umat. Ketika Allah memberikan kewajiban kepada umat Nabi Muhammad puasa, cukup lalu mereka Jibril Gusti dan Allah wahyu dan Muhammad bahwa mulai tahun Ramadan ini umat Muhammad wajib melakukan puasa Ramadan. Cukup lalu mereka Jibril Gusti dan wahyu dan Muhammad mulai haji besok ini umat Nabi Muhammad mulai wajib melakukan haji. Cukup lalu mereka wajiban zakat memang tidak, tapi tidak dan wajiban masyarakat budaya syariah. Ini menunjukkan bahwa kita pada syariatnya wajiban masyarakat syariah. Logikanya yang terbang ibarat menginstruksi gubernur dari presiden, dari kepala desa. Kalau instruksi biasa, paling bisa melalui surat ataupun bisa melalui telegram dan lain sebagainya. Kalau memang instruksi itu hanya instruksi biasa. Tapi kalau instruksi yang disampaikan ini merupakan sesuatu yang sangat amat penting dan rahasia, dicelur Pak kepala desa, turunkan sudah mengabai presiden khusus dipanggil sebab berapa presiden yang ngomong secara khusus kepada kepala desa umum. Kalau itu merupakan cerita yang sifatnya sangat penting, sampai persoalan ketika ibadah yang lain cukup melalui mereka Jibril, tapi ketika sholat Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung mengambil khusus dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang ngomong itu ketika kajian Nabi Muhammad menerima perintah sholat. Saat ini pelaksanaan ibadah sholat ini terus ibadah yang lain. Jenengan poso misalnya, saya kira jenengan kasih besar pas poso paling sepanjang pantas tetap wajib harus mandi maghrib itu cari. Kalau makan sholat zuhur gara-gara itu beribu, nanti lah itu, nanti sahabat itu muslimah, sahabat sunnah. Yang seperti itu nanti keluarga, sunnah hari itu orang masalah kok sama plastik mainan, mainan sama buat sama dari aktif biasa aktif. Sakit ketika puasa kita ngobrol seperti itu sakit. Tapi kita sholat hal seperti kita yang mulai terjadi. Maka sholat itu diawali dengan yang namanya sholat bilaul. Kenapa disebut dengan takbiratul ihram? Ada kawan saya. Dalam kita punya syukur sudah. Sama seperti yang belajar. Mereka mengatakan, kenapa disebut sebagai takbiratul ihram? Karena takbiratul ihram ini merupakan saat pembatas antara sesuatu yang awalnya halal untuk dikerjakan, tapi ketika takbiratul ihram haram kemudian sesuatu tersebut untuk dilakukan. Contohnya, dengan saya takbiratul ihram sampai bisa. Ada orang sholat, jadi takbiratul ihram di, kenapa?
subuh baru subuh jamaah sholat. Ayo, kita beresannya lulusan beresannya. Asal apa betul? Asal saja kita betul. Kalau ajinya sholat Jumat, suara yang nenek, mobil yang bisa kalau ini salah. Ansar apa betul? Ansar apa betul? Kalau ajinya sholat mobil ansar. Tapi ketika sampai Allahu Akbar, maka yang tadinya boleh dikerjakan saat itu menjadi tidak boleh. Mungkin malah berproses. Masalah bukan benar-benar. Bisa-bisa berkeliling, aja bukan. Oh, susah. Oh, susah betul. Bahkan ketika mama ngasih sholat patuh tangan sampai di hari, terus kita sendiri ditemuin dulu saya mau memang ada yang pas sholat dicubitin, mantul coklat asal apa betul? Artinya sholat tidak. Kalau sampai kita boleh-boleh kalau sampai ekspor itu betul-betul, tapi itu tidak boleh. Maka disebutkan takbir yang menjadi pembatas keharaman sesuatu yang sebelumnya boleh untuk dilakukan. Nih. Sholat pelaksanaan sholat itu Masya Allah untuk anteng Pak. Udah berenasal. Jangan puasa sendiri dia juga masih boleh. Mulai subuh sampai maghrib juga dia berenasal. Sampai buat sholat ketika dia bertakbir berenasal. Ketika dia tidak dalam satu lebih dari 2 kali berenasal. Nih, cuma yang menguntungkan bagi kita semuanya untuk melakukan khusyuk itu betul termasuk boleh sholat. Khusyuk apa yang dirasakan dari sholat, kalau tujuh di bawah. Betul terasa sholat dua kali dengan. Untuk imam malaikat jibril menyampaikan sebuah hadis kepada para sahabat-sahabatnya. Sallu kama ra'aitumuni usolli wasallati alaihi wa sallam alaihi sholat wa sallam alaihi sholat. Saya ingatkan kepentingan para sahabat itu bahwa tidak ada kajian Nabi. Oh, tak berapa begini. Oh, mereka terus ada ngadet. Oh, mereka terus ada ketinggi rumput atau mereka berkata sudah dan sebagainya. Umpamanya yang kita bisa dari solu atau soli, ayo supaya Allah boleh sunat sholat, termasuk khusyuk kajian Nabi harus kita ini. Jangan sampai sholat khusyuk. Belum pernah coba rasakan sholat khusyuk sudah tak boleh. Barang hari pertama di bawah sholat khusyuk. Allahu Akbar. Orang suara itu kan cepat. Dulu kebiasaan mau ini. Kalau bapak ibu tentang mencari kontak tidak ada boleh masalah. Itu nanti ngapain sampai rumah nanti orang mengalami ketika kontak ini kontak pas membuka sholat Allah Akbar.
surga surga dengan pos sahabat tak sepuluh sampai tumpuk saya bareng beritakan Nabi Muhammad masalah oleh surga. Para peserta ini kalau sahabat ini pada takbir Allahu Akbar, wonten kang boten saged khusyuk mulai takbir. Wonten kang khusyuk ketika takbir tapi ketika ngatir maca Fatihah pun boten saged khusyuk. Wonten maneh yang saged takbir khusyuk sampai rukuk atau rukuk hilang khusyuk. Bahkan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ketika ningali sahabat-sahabat itu dan bodoh-bodoh kan Sayyidina Ali kok kan ningali bodoh-bodoh gugur apa yang ada dalam benak Sayyidina Ali ketika melihat teman-teman bodoh-bodoh ini sujud dan bodoh-bodoh sampai salam tidak dikatakan Nabi. Jadi Nabi, kamu Ali, dia kajian Nabi bisa khusyuk. Salah apa saya khusyuk? Apa? Kalau ada dua pikiran dua yang khusyuk dari kajian sebab ketika itu ada khusyuk dari kajian sekarang ada yang buat khusyuk yang ada dalam pikiran kamu khusyuk dari kajian. Bukan sepertikan daripada Allah dan kita bukan cuma dari Allah ibu boleh sama ini. Orang tahu bukan Allah ya. Jadi pelaksanaannya kalau sholat beda dengan pelaksanaan yang lain. Ada lagi wudhunya sholat pun juga tidak sama dengan wudhunya sholat apa ibadah yang lain. Ketika puasa, orang tahu ketika puasa jangan sakit boten poso ketika sakit. Ketika sakit, ketika bepergian jangan asal boten poso. Dengan Al-Quran itu pun dijelaskan dengan gambar faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'idatun min ayyamin ukhra. Barang siapa yang sakit, barang siapa yang sedang di perjalanan, maka dia boleh tidak melaksanakan Ramadan puasa Ramadan, tapi fa'idatun min ayyamin ukhra. Fa'alaihi iddatun, maka dia wajib untuk memotong puasa Ramadan tersebut di hari setelah Idul Fitri. Boleh puasa dan boleh dan boleh. Maka dalam perjalanan atau ketika sakit, kamu jangan melakukan perjalanan malam-malam. Puasa perjalanan nomor salah belum puasa belum dimiliki kalau mobil dari lebih saya buat apa nggak pesawat dari sana hari dulu toh kembali yang lebih parah terus doa istri buat puasa ini puasa dan sudah puasa sakit itu tapi saya tidak sakit yang dimaksudkan sakit di sini adalah sakit ketika kalian mau puasa akan tambah parah dan tersebut. Maka atau ketika kalian puasa kalian menjadi tambah parah, maka boleh tidak buat puasa. Tapi sholat bukan semua. Nampak rasa jadi Nabi kawan-kawan yang sholat berkumpul. Apa sholat sunnah itu asal berkumpul dengan terawih berkumpul asal. Asalkan imamnya jauh imamnya berkumpul dengan nanti banyak asal. Tapi bukan ya jadi itu jamaah murid ada beberapa berkumpul jadi mulai imam sampai makmum berkumpul atau sudah ada asalnya asal dengan melakukan sholat tarawih berkumpul yang wajib itu ketika melaksanakan sholat fardu. Sholat fardu itu merupakan wajib untuk berdiri kalau kuat. Lain waktu
Ketika tidak kuat untuk melaksanakan sholat dengan berdiri, maka laksanakanlah sholat dengan duduk. Bukan saja tunggu, aku terus cuma saja tunggu. Sholat kan? Tidur nih, bukan dia tidur mirip, tidur kalau sambil melaksanakan sholat Allah. Berusaha berpegang tangan ini kayak masalah sebelum gitu. Berusaha Allah. Akhirnya saya ini juga alasan setuk sejujurnya ya, setuk sejujurnya ya, wajib dari sholat. Dia bicara bagaimana? Berusaha katakan berusaha Allah. Ketika takbir intiqam itu dengan isyarat. Berusaha terus motor, dengan melakukan sholat, dengan melaksanakan rukun sholat di dalam hati. Rukun sholat dikerjakan di dalam hati. Bayangkan oleh selama akal meditasi berfungsi, selama nyawa meditasi bersatu dengan raga kita, maka kewajiban sholat itu tidak akan pernah hilang. Kalau berjalan putus wajib sholat. Akan betul memungkinkan sholat sempurna, betul menompok, betul waktu begini dikontrol. Ketika nyampe tujuan. Kapan-kapan yang betul saja terlampai untuk sholat menjelang ini berarti betul wajib sholat, betul wajib sholat. Wajib sholat di rumah. Ini baru tahu. Seakan-akan ada perjanjian yang tidak tertulis antara manusia dengan Tuhan. Kenapa kalau saya Allah dia berdosa kapan dia sudah mengaku sebagai kematian dengan Muhammad ngaku kopek ngaku muslim dia wajib berdiri setiap dino mengaku sholat di bawah. Kalau kamu masih hidup, maka kewajiban melaksanakan sholat bawah itu tetap. Kalau kamu tidak mau melaksanakan sholat bawah itu, kalau mati dulu, dia sendiri mulia kalau sebelum sholat. Utawa kapan yang bekerja tentang kewajiban sholat, istilah mereka kok itu jadi oke jadi berwajib sholat. Mungkin orang berpikir tidak terkena kewajiban untuk sholat. Nanti kalau sudah panas, kemarin ini panas dulu karena kewajiban sholat. Bahkan saat ini nomennya yang boten-boten sampai sholat tak ngapunten. Umpami dalam satu kondisi, wonten minuman kados ini. Wonten air, tujuh. Wonten dia yang boten melakukan sholat ini melak, boten karuan. Sementara kan sampingnya kita wonten asu, melakukan. Maka tujuh ini air tidak kepada asu puluh. Berarti secara tidak masuk derajat dan juga haibat yang ingkang boten melakukan sholat lebih rendah dibandingkan alih alhamdulillah boten lah kita sholat boten saya boten Rasulullah kita ini orang yang ini uzurnya sholat tidak sama dengan uzurnya ibadah kami. Waktu tentang masalahnya pun juga akan seperti itu. Dengan jawaban Nabi Muhammad menyampaikan Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali telah akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di kiamat itu baru seperti kajian. Boten haji ini panjenengan walaupun dengan haji tiap tahun lakukan boten ukuran panjenengan walaupun tiap bulan zaman berapa. Yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sholat.
Idza shaddat shadda ghairuhu wa idza fasada fasada. Ketika sholat ini disahih, maka ada kemungkinan ibadah yang lain pun akan tertolong di ibadah sholat. Tapi untuk urusan dengan sunnah sebenarnya dengan pos supaya untuk bisa bersama dan bisa ditinggalkan. Sudah kaji sudah masuk kita harus kaji ini karena ini adalah wajib khususnya khusus gaji kita. Kalau semua gaji kita seperti murah cukup gaji. Gaji apa? Jadi orang ini jadi orang ini Jumatan foto itu ibadah haji itu pakai logis. Makanya Jumatan betul dari haji. Saya itu suki. Silakan haji. Ini ada Jumatan bukan ini. Haji tetap berkewajiban. Puasa tetap berkewajiban. Zakat wajib dikeluarkan. Walaupun panjenengan ahli sholat. Walaupun ngomong. Logika itu ibaratnya yang daftar pertama. Maka sholat ini sami kados makola ini bagian administrasi ini. Itu cek dulu administrasinya. Ijazahnya orang siap ada pemandang. Nah, terus kalau sertifikat siap ijazah administrasi masuk. Kalau nanti cek administrasi tidak masuk, belum mungkin jadikan lebih mudah level yang baru. Wah, cek fisik dari bagian yang baru sampai kayak sholat. Kayak sholat itu pun baru saya, maka kemungkinan yang akan lebih baik. Kalau kamu tinggal mengeluhnya, tapi ternyata sekarang banyak di antara keluarga perjanjian itu dimulakan keperluan itu sampai merupakan keperluan ibadah akhir. Banyak di antara kita yang merupakan sholat ketika kita melaksanakan aktivitas hidup, kepentingan pekerjaan. Bagaimana harus sambil waktu melopok ke anak satu perempuan semua sudah terjawab. Waktu berlalas, lama berlaku, insyaallah syukur sama. Mohon sebagai orang yang punya akal dan pikiran dan sudah punya keimanan, kita menentukan mana yang lebih penting untuk kita, mana yang lebih kita utamakan. Sementara kepentingan kita di dunia ini lalu sementara sampai kita malah kepentingan kita untuk ngurus monggo kita sekarang untuk sadar bahwa sholat yang kita laksanakan itu untuk kepentingan Allah. Juga bukan kepentingan orang lain, sholat itu kepentingan kita pribadi. Sebelum tentang sholat misalnya itu pun juga tidak akan sedikit pun mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul-betul ceritanya ketika menentukan sholat maka betul juga lalu yang makasih umum masuk dulu menurut untuk ibadah hati terus yang istiqomah itu pun juga tidak akan menambah kalau mesti masalah yang umum yang sampai nilai itu bawah mesti kalau kita umum bagus menurut saya umum nanti kepentingan diri kita kemudian dan itu kepentingan diri kita akhirat dibolehkan dalam sebuah syair tasawwur qalilan min fi'al
Kalau gitu saya boleh menemani hatinya, teman yang bisa menemani kamu ketika besok mau tentang hubungan, teman yang senantiasa menemani kita besok mau tentang hubungan. Dari mana teman tersebut menemani hatinya? Dari perbuatan amal perbuatan kita ketika kita mau tentang hubungan. Inna mencari berbuat berbuat maka layak malu. Konco yang mulai panjangan dari tentu bukan kita. Boten boten mas, boten mulai sampai kita sholat. Boten rumah yang begitu megah yang kita cari sampai kita melupakan kewajiban kita kepada Allah. Boten sebelum diberi tidak. Nopo konco maka yang lalu apa yang kita lakukan ketika masih hidupnya? Kalau apik yang kita lakukan, maka kita akan mendapatkan teman yang baik. Kalau jelek yang kita lakukan, maka kita akan mendapatkan sampai kajian orang. Kajian kita dilakukan ketika sampai kita berdua. Sampai itu. Tapi kedua-duanya itu meninggalkan, padahal dua-duanya ini sangat kita cintai dan sangat kita sayang. Yang satu kadang kita abaikan. Justru malah yang satu ini yang paling setia. Nopo malu terus kajian yang pertama adalah harta. Kedua keluarga. Ketiga amal perbuatan. Di antara tiga sahabat yang paling pertama meninggalkan kita untuk pamitan adalah harta. Orang meninggal dulu, orang mulafak meninggal yang pertama kali pamitan kita. Sebelum pamitan sudah dipilih Allah, sudah dipilih Allah jadi ahli waris Allah. Dia maju ibu sampai bangun sini rumah itu berdasar itu pas keturunan yang tidak bisa dipandang mata. Sebuah anak ini tidak menjadi milik orang yang ketika dia mencari sampai merupakan ibadah. Dua sahabat yang mengikuti sosok yang bisa menjalin ini awal itu keluarga yang kedua adalah amal perbuatan kita. Dibawa keluarga, dibawa oleh sahabat, dibawa oleh pengalaman, dibawa sampai orang terkumpul dikubur di sini tidak ada satu pun sahabat yang lain yang bisa berteman. Syaitan, amal asing bocor, yang asing bocor dari jiwa bernekat. Kalangan yang awal asing bocor dari jiwa tidak ada. Walaupun dulu ada semacam perjanjian yang tidak tertulis, hidupmu adalah hidupmu, aku tak akan pernah bisa hidup tanpa kamu. Aku juga seperti itu mas waktu pacaran, waktu panggilin antik, biasanya di antik jadi border dengan ayam bebek. Kalau itu dengan ayam, jangan kalau itu bebek korban semua disol. Kalau ayam biasa apa pacaran, apa ya? Terus dari ini tidak sarapan, dunia tidak sarapan. Ada orang kita usul antara ayam itu kalau percakapan antara ayam sama bebek. Saya ayam ngomong sama bebek, kalau bebek, aslinya bebek cuma disingkat kalau bebek. Kalau kita berkali ayam, ya ayam, ayam cuma disingkat jadi ayam. Ketika meninggal dunia tidak ada satupun yang mau menemani. Mana janjimu dulu? Mana katanya tidak pernah bisa hidup tanpamu? Yang berkata dulu yang mana? Keluarga yang berlangsung tersebut hanya satu yang menemani sudah amal perbuatan yang sudah janjinya tidak akan pernah boleh. Ketika amal perbuatan baik, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah akan memberikan ganti amal perbuatan itu dengan seorang yang sangat amat gampang sekali. Aku banyak hal
Kang buat ampuni bumi tambah jepit. Ayo betul pernah sepuluh orang yang mulai di luar itu sudah berbuat kok mau berbuat parah dan pindah kau dari sisi itu buat saya tidak pernah bisa pindah dari sisi itu karena dulu ketika kamu di dunia sangat menyukainya saya akan menemaninya walau kamu punya walau yang dia nggak pengen pindah kehidupannya di akhirat dia nggak pengen buat kesepian tentang kuburan maka utamakan untuk melaksanakan sholat malam subuh-subuh saya menyampaikan jamaah bon terjadi jam 11 kalau kita cukup sampai ke malam mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita berlancar memberikan kita saya istiqomah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah terutama sholat. Seperti doa yang senantiasa kita panjatkan supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan, bukan hanya kita dan juga keturunan kita untuk bisa melaksanakan sholat. Allahumma amin. Mugi keluarga kita, saudara-saudara kita, dan juga masyarakat kita yang saat ini masih tidak melaksanakan sholat. Semoga saya sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menyadari dapat memberikan untuk melaksanakan sholat. Dan semoga saudara-saudara kita yang sakit untuk diberikan kesehatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga jadi mengajar dunia, mengajar akhirat, menjadi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih.